Shalom. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Kita dipertemukan lagi hari ini, hari Jumat. Hari ini kita akan beribadah seperti biasa, dipimpin oleh Bapak Pendeta John Max Titaley. Ya, Titaley Reputation. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, bukan suatu kebetulan Engkau izinkan kami untuk beribadah di sini, berkumpul bersama untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan ya Allah, ibadah kami akan mulai ya Bapa. Demikian juga teman-teman yang masih dalam perjalanan, Tuhan yang meringankan langkah mereka ya Bapa. Biarlah setiap kami dapat berkumpul di sini ya Bapa untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan setiap kami yang datang ini akan pulang dengan hati, dengan jiwa yang baru daripada-Mu ya Bapa. Allah Bapa, ibadah kami ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Kami kembali ke aktivitas kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Tuhanlah yang bekerja di dalam diri setiap kami. Tuhan Allah, terimalah doa kami yang jauh dari sempurna, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Sudah siap memuji nama Tuhan? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita puji nama Tuhan, kita gerakkan badan kita, kita serahkan ibadah kita ke dalam nama Tuhan. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah
hari ini kita dilayani dengan tema reputasi. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Sedikit saya berbagi dalam seminggu ini, salah satu tantangan yang saya alami adalah bagaimana untuk berubah, untuk memiliki value yang lebih baik yang sesuai dengan karakter Tuhan. Itu tidak gampang, masih membutuhkan kekuatan dari Roh Kudus untuk bisa berrekonsiliasi, mau seperti Kristus itu tidak mudah. Untuk memilih yang mana yang lebih memiliki value yang sesuai dengan value-nya Tuhan itu tidak gampang. Tetapi aku yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus dengan kuasa-Nya bisa mengubahkan itu. Semua kita memiliki proses pribadi, lebih pribadi. Kita yakin semua proses yang didatangkan Tuhan kepada kita itu adalah semua baik. Hal apapun yang datang ke dalam hidup kita adalah baik. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita nyanyikan lagi dari awal, kita lihat proses yang diberikan Tuhan ke dalam hidup kita. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Tuhan, rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku semua baik. Sambil bangkit berdiri kita nyanyikan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Berat Kau jadikan hidupku berarti. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, sebab Engkau Bapa kami yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah melupakan kami, tidak pernah menyakiti hati kami. Dan kami tahu apa yang boleh terjadi dalam hidup kami. Engkau bahkan turut bekerja untuk menuntun kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Hari ini kami persembahkan ibadah
siang hari ini untuk kesukaan Tuhan. Sekaligus kami bersedia lagi dituntun, diajar, diingatkan, agar kami boleh menjadi pribadi bukan seperti apa yang dunia mau, tapi seperti apa yang Bapa mau. Jangan lewatkan seorang pun Tuhan yang hadir dalam ibadah ini, baik kami yang ada di dalam ruangan ini maupun kami yang lewat Zoom. Tuhan, lawat dan berkati. Makasih Bapa, berfirmanlah karena kami siap mau mendengar. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Selamat siang. Shalom. Saya berharap dan saya percaya saudara ada dalam keadaan yang baik toh. Ada yang lagi sakit hari ini? Nggak ada ya, nggak ada yang pakai masker. Tapi bukan sakit toh? Baik. Selamat datang yang baru datang. Puji Tuhan. Hari ini kita akan dengar satu firman Tuhan yang saya beri judul reputation ya. Pedulikan reputasi Anda. Saudara harus peduli dengan reputasi Anda. Ya. Kalau saudara nggak peduli dengan reputasi, itu namanya saudara tidak peduli dengan masa depan. So, reputasi saudara menentukan masa depan saudara. Percayalah itu saudara-saudara. Reputasi itu seperti apa? Next coba. Reputasi itu sifat yang melekat dalam diri seseorang yang menimbulkan kesan kayak julukan gitu loh. Yang bisa diterima oleh banyak orang, bukan cuma fisik. Ya, bukan cuma fisik. Jadi ada memang orang-orang punya ciri. Tapi yang saya maksudkan bukan fisik ya. Misalnya, kenal Pak Alex nggak? Oh, yang jalannya pincang, gitu. Kenal Bu Mei nggak? Oh, yang kalau melotot kayak nyipit-nyipitin mata udah melototnya masih sipit gitu misalnya. Ini bukan yang ini. Tapi ini lebih kepada karakter gitu loh, sifat. Kenal Bu Mei nggak? Oh, yang suka berbagi itu ya. Kenapa terkenal suka berbagi? Karena dia sering. Jadi dia punya kebiasaan seperti itu. Kenal Bu Tuti nggak? Yang suka ngutang nggak bayar ya. Gitu. Ini saya tanya sama saudara-saudara. Kalau nama saudara disebut, kesan apa yang timbul dari benak komunitas yang ada di dalam komunitas saudara coba? Kesan apa? Kesan baik? Atau ada orang, gue gedek banget nih orang. Atau saudara adalah sesuatu pribadi yang dinantikan. Itu tergantung dari apa? Tergantung dari reputasi. Saudara-saudara. Jadi ciri baik Anda itu akan menciptakan nama baik. Tadi Amsal dikatakan next coba ya. Amsal 22 ayat 1 dikatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Orang boleh punya duit banyak, ya, aset banyak. Tapi kalau nama buruk tercipta dalam diri orang ini, lama-lama kekayaannya bisa habis. Karena apa? Karena orang tidak akan bisa lagi percaya kepada dia. Dan nama baik itu bisa berdampak buat keturunan. Gara-gara kita punya bapak, nama baiknya ada, itu dampaknya kepada kita. Saudara kalau jadi bapak, jadi ibu, kalau saudara punya nama buruk, itu dampaknya ke anak. Itu akan bisa parah saudara-saudara. Jadi saudara perlu perhatikan betul-betul. Jadi ciptakanlah nama baik saudara. Itu dampaknya sampai ke anak. Apalagi saudara terkenal ya, punya reputasi yang sangat baik. Next coba. Atau sebelum next ya. Matius 12 ayat 33 dikatakan nih, jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Beberapa pohon buah kita nggak bisa makan. Pohon bintaro misalnya. Saudara kena dengar kata bintaro yang ada buahnya yang besar-besar bulat-bulat sangat sempurna di pinggir-pinggir jalan. Itu gak bisa dimakan. Ya, ada beberapa pohon buah yang kelihatannya keren gitu bentuknya, tapi tidak bisa dimakan. Wah ini jangan nih, ini beracun misalnya. Seperti itu. Jadi
habit yang kita lakukan secara terus menerus, itu akan menciptakan sebuah karakter. Jadi perhatikan baik-baik karakter saudara-saudara. Ingat ya, reputasi menentukan masa depan. Amsal 22 next, ayat 29 berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Di hadapan owner, di hadapan direksi-direksi. Beberapa orang yang punya karakter disiplin yang bagus, menciptakan prestasi yang bagus. Misalnya atlet-atlet ya, punya karakternya bagus. Sebab ada atlet-atlet yang punya karakter tidak bagus. Saya pernah nonton satu adegan bulu tangkis ya saudara-saudara. Itu lagi main gebuk-gebukan, main kejar-kejaran di lapangan saudara-saudara. Lalu akhirnya sudah dicoret dari internasional. Wah, parah benar. Beberapa atlet-atlet yang diwawancarai, misalnya atlet bulu tangkis lagi ya, saya suka bulu tangkis. Saya banyak ngikutin. Satu atlet bulu tangkis diwawancarain dalam satu podcast. Dia atlet di Pelatnas. Dia ditanya satu pertanyaan. Gimana kedisiplinan atlet? Tidak semua disiplin. Ada beberapa atlet yang sangat-sangat disiplin. Dan biasanya rata-rata orang-orang yang begini nih, yang menghasilkan hasil yang bagus juga. Cristiano Ronaldo ya saudara-saudara, pemain basket terkenal dari Uganda. Ya. Cristiano Ronaldo sampai sekarang masih aktif. Coba. Dia tuh salah satu orang yang sangat disiplin. Orang-orang datang tepat waktu, dia jauh sebelum waktunya dia udah hadir di dalam latihan-latihan yang dikasih oleh pelatihnya. Saudara lihat di istana-istana negara yang diundang tuh, itu kaliber olimpiade tuh, betul nggak? Nih sebelah gua, betul nggak? Juara-juara olimpiade medali emas diundang ke istana toh, betul nggak? Ya kan? Nggak mungkin nih atlet-atlet yang punya prestasi medali olimpiade ya, entah itu perunggu apalagi emas. Bukan orang-orang yang memang udah habitnya gitu. Udah kelihatan, saudara-saudara. Jadi tepatlah dikatakan, pernahkah engkau melihat orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja? Jadi kalau kita punya reputasi keren, ya, brother and sister lihat. Itu bicara tentang apa yang kita akan dapatkan, kita bisa raih ke depan. Next. Bahkan keberhasilan Injil. Keberhasilan Injil. Kalau saudara mau lihat bagaimana lawatan Tuhan, banyak jiwa-jiwa berdatangan, reputasi termasuk. Di dalam Kisah 2 ayat 46 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan lihat, mereka disukai. Ada sesuatu yang punya nilai lebih dari anak-anak Tuhan pada masa awal-awal. Mereka disukai semua orang. Dampak karakter baik yang tercipta dalam hidup mereka. Dikatakan begini, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tentu ada kaitannya, saudara-saudara. Antara karakter disukai dengan keberhasilan Injil. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Jadi bagaimana orang bisa tertarik kepada Kristus? Salah satunya saudara-saudara lewat kita punya karakter. Kita orang yang dikenal baik, kita dikenal orang yang disiplin, orang yang ramah, orang yang hangat. Wah, itu akan menciptakan kesan yang baik. Saya tutup dengan bagian yang kedua ini ya. Mari ceknya. Kalau saudara rasa-rasa ya kayaknya saya mediocre aja.
biasa. Wah nggak bisa. Saudara tidak diciptakan untuk menjadi orang yang mediocre. Saudara harus menjadi orang yang di atas rata-rata. Paling tidak punya nilai baik. Kenapa? Karena standarnya Yesus. Standar saudara itu bukan gembala. Standar saudara bukan song leader saudara. Standar saudara itu bukan Maurice Rulo, bukan Niko, bukan hamba-hamba Tuhan, bukan. Ya, saudara, standar saudara Yesus. Kita punya standar tinggi memang. Makanya Matius 5 bilang begini, hendaklah kamu sempurna. Sama seperti Insinyur Niko, bukan. Sama seperti Petrus, bukan. Hendaklah kamu sempurna sama seperti apa? Bapamu sempurna. Jadi jangan jadi mediocre, bro. Ingat itu, saudara-saudara. Jadi jangan puas dengan keadaan kita sendiri. Saudara harus ada adjustment terus. Saudara harus ada improvement dalam hidup saudara. Dari hari ke hari. Ya, saudara-saudara. Nah, bagaimana kita bisa memiliki reputasi yang semakin baik, semakin baik, semakin baik? Ada 3 hal ya. Yang pertama, saudara harus menyadari bahwa kita ini diciptakan baru. Kita diciptakan baru. Dulu kita yang jauh dari Allah, dulu yang kita hidup di dalam kedadingan, dulu yang kita hidup di dalam dosa. Setelah kita dilahirkan kembali, kita betul-betul diciptakan baru. Bukan dipoles, saudara-saudara. Bukan didandanin. Ciptaan yang baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Coba katakan bersama-sama, ciptaan baru. Ya, ciptaan baru. Lihat, bayangin. Makanya di dalam Efesus dikatakan gini, kamu dahulu adalah kegelapan, sekarang adalah terang Tuhan. Makanya saudara-saudara diberi gelar untuk menyatakan, nih ciptaan baru seperti apa? Saudara adalah garam dan terang. Kamu adalah garam dan terang. Kalau garam itu menjadi tawar, dengan apa ya diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi kalau saudara anak Tuhan, saudara berguna atau enggak? Gitu. Harus punya reputasi. Garam reputasi keren banget. Searching aja di Google. Maka saudara akan menemukan lebih dari 15 sampai 20 mungkin lebih fungsi garam. Itu keren banget. Coba. Dan saudara adalah garam. Bukan menciptakan rasa enak aja, bukan. Itu sebagian kecil dari fungsinya yang keren. Dikatakan saudara adalah garam. Jadi kalau ada kita ini ciptaan baru, berarti kita punya status yang baru, fasilitas yang baru, dan tujuan hidup yang baru. Jadi jangan takut saudara-saudara. Saudara punya fasilitas kerajaan Allah. Saudara punya Roh Kudus. Roh Kudus akan pimpin kita. Memberikan kita kemampuan. Tadi song leader udah ngomong tuh. Waduh, kita perlu sesuatu yang perlu kita perbaiki. Dan itu tidak mudah katanya. Saudara betul tidak mudah. Tapi kita punya fasilitas. Apa? Kuasa Roh Kudus. Tuhan pimpin. Ini fasilitas nih. Ibadah Jumat tuh fasilitas. Saya sih berharap ini dimanfaatkan banget. Gitu loh. Jangan sampai ya saudara-saudara, kita memiliki Tuhan yang benar, Tuhan yang nyata. Kita justru enggak antusias. Mereka yang menyembah Tuhan yang enggak nyata. Coba kalau Jumatan. Waduh, mereka taat banget itu. Mari saudara-saudara sadari kita punya status yang baru. Kita punya fasilitas yang baru. Apalagi Tuhan kirim orang kepada saudara, entah itu di gereja lokal atau di dalam komunitas, orang-orang yang punya karunia kerasulan, kenabian, pengembalaan, pengajar, atau penginjil. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, gembala-gembala, pemberita-pemberita Injil, dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi apa? Untuk memperlengkapi orang kudus, kata Efesus 4. Sampai apa? Sampai kita mencapai kesatuan iman, pengenalan yang benar akan Tuhan, dan kedewasaan penuh. Jadi dewasa, Pak. Fasilitasnya itu. Salah satunya Tuhan kirim saya hari ini. Saya yakin banget. Tuhan kirim gembala di gereja lokal masing-masing.
Tapi ada beberapa orang-orang yang mungkin digiring dekat-dekat saudara. Kan fasilitas banget itu. Tuhan kirim orang-orang yang punya karunia untuk memberikan seminar, menulis buku untuk mengajar kita. Tuhan kirim malaikat kepada saudara, dia lindungi saudara. Percayalah Bapak Ibu ya, saudara-saudara, brother, sister. Kalau saudara luput dari kecelakaan, saya percaya itu ada malaikat Tuhan menyertai saudara. Nggak ada yang ngomong amin nih dari tadi kayaknya. Amin itu bukan bahasanya orang muslim, saya kasih tahu. Nggak ada. Ya saudara-saudara, di Al-Quran itu tidak ada kata amin. Amin itu bahasa Ibrani. Ya, tapi lebih banyak yang pakai lebih banyak siapa? Lebih banyak mereka. Oh lagi dapat amin. Gitu. Kalau kita ditanya dulu, ada amin? Ada gitu. Saudara amin. Dengar nih saya kasih tahu bocorannya. Amin itu bukan bahasa Arab, amin itu bahasa Ibrani. Nah, mereka ambil, mereka nggak tahu, mereka nggak ngerti. Jadi saudara-saudara ada malaikat Tuhan menyertai saudara-saudara. Roh Kudus memimpin saudara. Tuhan kirim orang-orang tertentu dalam diri saudara. Jadi mari adjustment lah. Ini sesuai dengan yang kedua. Next. Jadi bagaimana kita bisa memiliki reputasi yang baik? Ada yang harus ditanggalkan, ada yang harus dikenakan menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Jadi yang ditanggalkan itu harus terus ditanggalkan, jadi kebiasaan ditanggalkan. Ada sesuatu yang dikenakan, kenakanlah sesuatu kebiasaan yang baru. Saya nih saudara-saudara sampai seumur sekarang, saya bangun tidur walaupun ada pembantu ya. Saya beresin bantal, lipat selimut. Selalu saudara-saudara sampai sekarang. Kenapa? Ya kebiasaan dari kecil seperti itu. Saya selalu turun dari tempat tidur atau beranjak dari tempat tidur, saya cari sendal, sikat gigi. Sampai di sini sikat gigi harus disuruh. Sudah setua begini. Kan enggak, sikat gigi kan tidak harus disuruh. Kenapa? Sebuah kebiasaan. Nah, apa yang harus dibiasakan supaya kita punya reputasi yang baik? Nih lihat, tidak semua ya, ayatnya banyak, tapi saya potong sedikit. Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama. Supaya kamu dibaharui dalam roh, dalam pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Banyak kan? Nah saya simpulin nih banyaknya. Kira-kira apa yang perlu dikenakan di dalam hidup kita. Next coba. Beberapa yang penting yang perlu dikenakan dan dibiasakan. Saudara harus menjadi orang yang ramah. Ramah loh saudara-saudara. Orang Kristen harus ramah. Ramah itu kelihatan dari senyumnya, brother sister. Bukan senyum-senyum sendiri. Ya, saudara harus menjadi orang yang murah senyum, bukan murahan ya saudara-saudara. Ini keramahan itu kelihatan. Nggak ada tuh yang jutek-jutek tuh dipakai Tuhan. Nggak ada. Saudara lihat ya, orang jutek nggak bakal dipakai Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus itu ramah. Nggak ada yang ngomong amin tuh, bener. Nih saya ulang sedikit nih. Saya percaya Tuhan Yesus itu ramah. Saudara tahu nggak mau buktinya? Anak-anak kecil pun tidak takut sama jenggotnya Tuhan Yesus. Jenggot itu bicarakan serem kan. Wah jenggotan, kalau saudara, wah kumisan. Tuhan Yesus kan kumisan kan? Betul nggak? Tuhan Yesus kumisan nggak, percaya nggak? Atau nggak percaya? Atau kita potong kumisan Tuhan Yesus kalau digambar-gambar? Enggak, Tuhan Yesus itu kumisan jenggotan. Tapi Alkitab berkata anak-anak datang kepada mereka. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan Yesus itu ramah. Dia itu lembut kelihatan. Makanya dia berkata aku rendah hati dan lemah lembut. Gitu. Jadi orang Kristen jutek. Saya kasih tahu saudara-saudara. Kau tidak akan bisa dipakai Tuhan. Coba lihat kiri dan kanan sebelum saya terusin. Coba lihat orang ramah atau enggak nih. Coba lihat kiri, kanan sekarang.
Saudara jangan emosian ya. Ya, jangan emosian. Kalau dulu tuh emosian, gampang ngambek, gampang emosi gitu loh. Dengar ya, orang emosian digedekin orang. Saudara harus hangat, bukan demam ya, hangat. Hangat, bersahaja gitu. Harus dibiasain. Memang ini mungkin ada beberapa orang yang tipenya misalnya introvert. Apakah orang introvert tidak bisa ramah atau tidak bisa hangat? Bisa. Gitu loh, ini hal-hal yang sederhana. Bagaimana saudara disukain orang? Senyum aja jarang. Gitu loh. Berusaha untuk orang kalau camprokan ya, berusaha untuk tidak ngelihat mata supaya nggak usah ngomong gitu loh. Kita harus justru kebalik. Kalau ketemu sama teman kelihatan, kita berusaha untuk lihat mata dia supaya kalau ketika dia lihat mata kan mau nggak mau kan samprokan begitu ya, kita senyum. Gitu. Itu orang Kristen. Jangan berusaha, jangan lihat mata. Kalau bisa aja, ribet lah salam pakai salam begitu. Bisa dipegang perkataannya. Saudara-saudara. Saudara harus menjadi orang yang bisa dipegang perkataannya. Jangan tukang bohong. Ya kalau janji tepatin. Kalau nggak bisa bilang aja nggak bisa. Kalau terlambat, misalnya kita terlambat ya. Ngomong alasan yang benar, nggak apa-apa. Jujur aja. Kejujuran itu memang berat. Tapi kejujuran disukai Tuhan. Lebih baik saudara disukai Tuhan daripada saudara bohong supaya aman, tapi saudara digedekin gitu loh sama Tuhan. Wah ini tukang bohong banget nih orang. Gitu loh. Milikilah integritas. Apa yang saudara katakan itulah yang saudara buat. Saudara tuh sama, saudara di dalam ruangan yang sepi dengan sama banyak orang, saudara sama gitu loh. Wah ini orang yang punya reputasi. Saudara harus menjadi orang yang murah hati. Lihat ya, murah hati itu bukan cuma baik. Murah hati itu gampang maklumin orang. It's okay. Walaupun dia udah nggak menepati janji misalnya ya, dia kasih alasan. Saudara ya nggak usah terus menjadi marah. It's okay. Ya kita ngomong ya, next time jangan gitu ya. Tapi it's okay, gitu. Harus ada it's okay-nya gitu. It's okay itu kasih. Ingat nih, it's okay itu kasih. Sebab kasih, lihat ya, kasih itu sabar, terus kasih itu menutupi segala sesuatu. It's okay. Coba bayangin kalau misalnya Tuhan Yesus gampang marah. Coba. Wah Tuhan Yesus kan digebugin kan. Digebugin gak Tuhan Yesus? Digebugin. Diludahin saudara-saudara. Tampar, ditonjok. Coba setiap kali Tuhan Yesus ditampar bangsat lo. Berapa kali Tuhan Yesus ngomong bangsat? Diludahin bangsat lo. Kampret lo. Coba bayangin. Gak ada. Lalu Tuhan Yesus berkata bangsat kepada orang-orang yang... Gak ada kan? Ada gak di Alkitab? Lalu Tuhan Yesus ketika diludahin, Tuhan balas meludahi mereka. Beberapa mereka patah tangannya karena Tuhan Yesus banting. Gitu, karena gak ada. Jadi saudara harus menjadi orang yang murah hati. Murah hati itu gak pelit. Gitu loh saudara-saudara. Murah hati itu suka berbagi. Jangan mau ditraktirin terus. Bolehlah sekalinya sering kita bayar sendiri. Oke bayar saya bayar sendiri ya. Gitu. Next, lagi berkat. Hari ini gue yang bayar. Begitu. Itu saudara akan disukain. Jangan pelit gitu ya. Kalau lagi mau bayar begitu. Kayaknya dompet kayaknya kegedean gitu. Susah banget nggak? Jadi dong orang yang murah hati. Saudara bantu gitu loh. Gue sengaja telat, gue kalau datang duluan, gue ngatur-ngatur bangku, malas banget gitu. Sudah datang lebih awal, atur bangku. Itu orang keren. Dimintain tolong siap. Orang dimintain tolong gak mau, datang terlambat misalnya. Sorry ya bukan nyinggung-nyinggung nih, ini buat contoh doang.
Saya pelit gitu loh. Ya saudara juga gak disukain. Jadilah orang tuh, jangan yang biasa-biasa, saudara-saudara. Jadilah orang ya ketika nama saudara disebut, wah orang-orang bilang, itu orang keren banget sih. Gitu loh. Jangan nama saudara disebut, wah gue gedek banget. Ini orang gue gedek banget. Jadilah orang yang disukai. Melakukan lebih yang diharapkan saudara. Jadilah excellent. Saudara disuruh ya, dimintain tolong lah. Saudara melakukan lebih dari yang diharapkan. Waduh, orang akan punya kesan keren. Atasan, kamu deadline-nya seminggu ya. 2 hari saudara selesaiin. Wah, di mata pemimpin, saudara keren. Gitu loh saudara-saudara. Positive minded. Tadi, it's okay. Jadi artinya gini, kalau ada sesuatu jangan negatif dulu. Mungkin begini, oke, mungkin dia lagi sakit perut, mungkin gitu, harus ada gitunya gitu loh. Oke, pasti ada rencana Tuhan, kan keren seperti itu. Itu menghindari perbantahan, menghindari emosi. Saudara akan punya hati happy yang begini nih. Kalau enggak saudara jengkel terus. Ini brengsek nih gara-gara dia nih. Ini gara-gara dia nih. Terlambat mulu nih. Ini kalau misalnya dia nggak terlambat nih, saudara nanti nggak damai. Tapi kalau ada it's okay-nya, saudara akan punya rasa happy. Ini yang nggak bakal dimiliki banyak orang. Ya saudara-saudara. Saudara jangan bersungut-sungut. Saudara harus bisa menjadi orang yang bersinergi. Ya sama ini oke, sama ini oke. Karena ada orang yang nggak cocok kan. Gue kalau misalnya dia nih, gue nggak mau jadi panitia Natal. Pokoknya gue nggak mau sama dia. Ya saudara-saudara, Tuhan Yesus kalau cocok-cocokan ya waduh. Pokoknya saya mati buat orang-orang yang kulit putih. Waduh, repot orang-orang Ambon. Nggak selamat kita bung. Gitu. Coba Tuhan Yesus itu sama aja dia bisa bersinergi. Dia berkarya buat siapa aja. Next. Ini kita baca sama-sama nih. Ini keren banget nih. Ya, kita baca sama-sama. Yang sebelah kanan nih. Kita baca sama hijau. 2, 3. Nama baik, susah nempel, mudah lepas. Nama buruk, gampang nempel, susah lepas. Nama baik, menciptakan nama baik. Itu tidak mudah. Perlu terus menerus, perlu dikenal. Sekali salah, itu gampang copot itu nama baik. Jadi perlu hati-hati. Nama buruk, ya nama buruk mah gampang nempelnya. Karena kita banyak salahnya. Udah nempel, walaupun saudara baik, walaupun saudara mau berubah. Nama buruk yang dulu tetap aja diingetin orang. Jadi artinya apa saudara-saudara? Saudara perlu jaga reputasi. Bagaimana kalau udah terlanjur buruk? Taburlah yang baik. Karena hukum tabur tuai akan terjadi. Apa yang kita tabur, pastikan kita akan tuai. Nama buruk yang dulu, bisa nggak akhirnya bisa hilang? Bisa. Tapi mesti konsisten. Karena saudara sedang nanam pohon duren, bukan nanam pohon toge. Ya, pohon toge pagi, sore udah mulai kita dapat. Tapi duren, buset, kalau apalagi dari biji, wah 15 tahun. Artinya saudara-saudara, kalau kita memang sudah punya image yang kurang baik, bisa nggak kita berubah? Bisa. Bisa nggak akhirnya nama baik tercipta? Bisa. Ya lakukanlah konsisten. Be good to people, you will be remembered more for your kindness than any level of success you could possibly attain. Ya baiklah sama orang saudara-saudara. Saudara akan diingat kebaikan saudara itu lebih dari apapun yang saudara bisa capai dalam hidup saudara. Mau capai hebat kayak apapun, kalau saudara dengar nih ya, tidak punya reputasi baik, enggak berbagi, pelit, enggak hangat. Saudara mau top kayak apa juga saudara enggak bakal diingat. Saudara mungkin pencapaiannya enggak banyak-banyak amat, tapi saudara menjadi orang yang baik, wah saudara akan diingat. Yang ketiga yang terakhir,
Ingat ya saudara-saudara, selalu reputasi baik itu investasi sampai kekekalan bro. Jadi investasi sampai kekekalan bukan diukur waktu kita di gereja, di kantor juga. Kalau saudara jadi orang yang berprestasi di pekerjaan, itu dicatat, pekerjaan kita tuh dicatat. Saudara berprestasi, saudara di keluarga dicatat sampai kekekalan. Di komunitas, dimanapun saudara-saudara. Makanya dikatakan ini, 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi, dan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya. Kapan? Di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hidup yang sekarang ya saudara-saudara, sementara kan. 70 kalau kuat kata Alkitab. Kalau kuat banget 80. Tapi itu milik oma opa. Zaman-zaman sekarang mah enggak 70. Pagi makannya Indomie, siang bakso, malam seblak, jarang olahraga saudara-saudara. Ya 57. Yo, saudara hidup tertib ya, happy, jaga roh dan jiwa saudara, makan saudara baik, saudara olahraganya. Nah baru bisa capai 70 atau bahkan 80. Tapi juga 80 dibanding dengan kekekalan. Kekekalan bukan 200 tahun, kekekalan bukan 1000 tahun, kekekalan bukan 1 miliar tahun, kekal selama-lamanya Pak. Itu sangat ditentukan dari seperti apa kita sekarang. Tahu nggak saudara-saudara? Kita itu mau tahu kayak apa saudara nanti. Itu udah kelihatan dari sekarang. Nih saya tutup dengan ini, saya nggak usah tambahin lagi poin-poinnya. Nih dengan ini saya kasih kesimpulan. Kayak apa nanti kita di kekekalan, itu udah kelihatan dari sekarang. Karena Tuhan Yesus tuh nilainya dari sekarang. Kalau kita mau gaya males, biasa-biasa saja, ya udah ketahuan. Nanti juga di sana juga begitu. Emang Tuhan Yesus nggak bisa nilai kita apa? No, Tuhan Yesus bisa nilai kita. Apakah kita menjadi partnernya, menjadikan Alkitab bilang ya, dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun ya. Dia akan memerintah sebagai raja, sebagai pemimpin-pemimpin. Enggak semua orang layak untuk diangkat jadi manajer toh. Enggak semua orang layak diangkat jadi direksi, jadi direktur. Enggak semua orang. Kalau manajer direksi kita mau angkat kita, pasti dia akan lihat reputasi. Masa Tuhan gak lihat reputasi kita? Tuhan Yesus memberkati kita. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tundukkan kepala. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih buat apa yang boleh kami dengar. Tuhan berikan kami hati yang mau dan bersedia dibentuk, sehingga apa yang boleh kami dengar, kami boleh renungkan dan kami boleh lakukan Tuhan. Ini tidak mudah, namun kami mau. Dan kami percaya Tuhan mau memakai kami yang mau terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam pikiran, perkataan, perbuatan, kami rindu menciptakan satu reputasi yang menyukakan hati Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi hamba-Mu punya keyakinan Roh Kudus tidak berhenti berbicara. Bahkan memampukan kami melakukan kehendak Tuhan. Sungguh kami diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan kepada pemimpin pujian, silakan duduk. Brother, sister. Ini mic-nya kamu tadi. Kamu pakai, oke. Terima kasih untuk firman-Nya, pengumuman. Minggu depan kita masih ibadah di sini seperti biasa, jam 12 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Aruna Wirjo Lukito. Kemudian terima kasih untuk ibadah kita hari ini, terutama untuk Bapak Pendeta, untuk musik, dan semuanya yang
membuat ibadah kita ini berjalan dengan baik. Kemudian sebelum persembahan bisa ditransfer ke rekening BCA ini atau juga bisa lewat kotak persembahan yang di belakang. Sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Bapa di sorga, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dan lakukan kepada ibadah yang kami lakukan siang hari ini. Kami percaya firman Tuhan yang berkata bahwa jerih lelah kami di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan pasti memberkati orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Engkau memberkati yang sudah melayani hari ini. Kami doakan pengurus Tuhan supaya terus dipakai Tuhan. Apa saja yang menjadi program pengurus PD di tempat ini, Tuhan berkati. Kami rindu Tuhan kirim terus banyak jiwa-jiwa sehingga PD ini terus jadi berkat. Kami berkati perusahaan di mana kami bekerja Tuhan. Supaya kesejahteraannya kami boleh juga pergunakan untuk kesukaan Tuhan. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin mulai dari owner, direksi, para manajer, para salesman Tuhan, para administrator Tuhan, semua yang ada di baik di kantor maupun di lapangan Tuhan berkati. Kami juga tidak lupa memberkati Indonesia Tuhan. Indonesia Tuhan perlu belas kasihan-Mu. Berkatilah Tuhan iklim ekonomi Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kami doakan Tuhan semua yang dikerjakan oleh pemerintah di dalam mensejahterakan bangsa ini Tuhan berkati. Hindarkan Tuhan dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus seluruh daerah-daerah di Indonesia. Berkati umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Terutama menjelang Natal Tuhan berikan situasi yang kondusif dan aman. Sehingga sukacita Natal boleh terus dinyatakan dan berdampak buat bangsa Indonesia. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon anugerah dan belas kasihan-Mu dan berkat Tuhan menyertai kami. Ibadah sudah selesai, sekarang arahkanlah hatimu, pandanglah kepada Tuhan. Terimalah dengan sukacita berkat yang melimpah-limpah yang datang dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Roh Kudus yang akan memimpin kita hari ini, besok, dan bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kembali, menjemput kita semua di awan-awan yang permainan, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima saudara boleh duduk sebentar. Permisi mau kasih, saudara-saudara saya lagi cari dana buat gereja saya di Pondok Mahal, itu di Pondok Aren. Saya jual kaos ini, saudara, kaos premium. Jadi kalau saudara berminat, saudara bisa hubungi dia. Saya jadi modelnya nih.
Ini benar-benar kaos premium, ini katun ya. Harga X dari S ke XL itu 95. Percayalah di mall 120. Betul saudara-saudara, saya udah cek di mall 120 ya. S sampai XL 95. Kalau double XL itu ada tambah 15.000. Kalau triple XL tambahnya 20.000. Jadi kalau saudara berminat, saudara kasih tahu ke Angel aja, ya. Siap. Memberkati buat gereja. Keuntungannya nggak ada buat saya, sedikit juga, ya saudara-saudara. Hanya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Foto, kita foto seperti biasa ya. Yuk, maju yuk.